Alhamdulillah, kita sebagaimana biasa di Masjid Al-Amin, kita membaca kitab fikih yang terkait dengan hukum-hukum syariat yang kita amalkan sepanjang kehidupan kita, mulai dari balik sampai meninggal dunia. Ya, mulainya dari balik sampai meninggal dunia. Dan memang di akhir zaman ilmu ini jarang dipelajari. Ya, sedikit sekali majlis-majlis yang membahas tentang masalah fikih. Itu sebagai asyratus sa'ah, bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Oleh sebab itu Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya di situ memasukkan satu riwayat yang berkaitan dengan masalah ilmu fikih sebagai bab yang ditulis tanda-tanda hari kiamat. Apa itu? Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, diriwayatkan di dalam Fathul Bari. Di situ ada kesimpulan hadis Nabi, diterangkan sayati zamanun ala ummati, akan datang kepada umatku satu zaman, qalilul fuqaha wa kathirul khutaba, yaitu para ulama yang ahli fikih yang paham akan ilmu syariat sedikit, tapi penceramanya banyak. Wa fir riwayah qalilul ulama kathirul khutaba, akan datang satu zaman para ahli fikih sedikit, para ulama itu sedikit, tapi para penceramah itu banyak. Bahkan di satu riwayat dikatakan taqillul fuqaha wa takthurul qurra. Di akhir zaman nanti ahli fikih sedikit, tapi para qurra, orang yang membaca Al-Quran itu banyak. Nah, itu kita bisa simpulkan, ya, itu hadis punya kaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, asyratus sa'ah, yang dimana kalau kita lihat majlis lebih ramai, majlis-majlis yang di situ ada komedi dibungkus dengan agama, tapi isinya candaan dari awal sampai akhir, itu laris. Tapi kalau majlis hukum yang hadir sedikit, itu sudah bukan hal yang aneh, karena Nabi sudah kabarkan itu, ya, bahwa di akhir zaman para fuqaha itu sedikit. Bahkan tahu ilmu pertama yang punah, ilmu agama Islam yang pertama kali punah itu berkaitan dengan ilmu fikih. Yurfa'u ilmu faraid, ilmu tentang warisan, itu ilmu pertama yang akan punah, ya. Nah, sekarang ilmu faraid untuk menemukan yang ahli ada, tapi tidak sebanyak yang lain. Dia makin lama makin berkurang. Itu termasuk juga min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Bahkan Imam Barzanji, ya, Al-Imam Barzanji itu punya kitab tentang tanda-tanda hari kiamat, asyratus sa'ah. Di situ dibuat bab khusus tentang masalah itu. Beliau buat bab khusus tentang masalah tersebut. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah di Ternate ada beberapa majlis yang membaca kitab fikih. Saya sarankan untuk dihadiri, ya. Ada juga di hari Rabu di Masjid Al-Ansor, Al-Habib Bagir mengajar kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir, ya. Ini kitab yang cocok di zaman kita, karena kitab-kitab ringkasan. Kalau ulama dulu kitab fikihnya yang dibaca itu puluhan jilid, ya, kita sekarang mujahadahnya tidak sama seperti mujahadah mereka. Makanya ulama sudah setting itu kitab ringkasan sebenarnya untuk zaman kita.
Kalau zaman mereka itu mereka masih mampu baca 20 jilid, 30 jilid. Itu kitab Al-Majmu' 27 jilid. Karya Imam Nawawi. Ada kitab Al-Hawi kurang lebih 19 jilid. Ada syarah Matan Irsyad 24 jilid. Ya, jadi kitab-kitab fikih itu di masa itu berjilid-jilid. Kita tidak mampu di zaman sekarang dengan keadaan seperti ini, mujahadah kita juga kurang, kesibukan kita juga beraneka macam, ya, waktu kita juga terasa begitu singkat. Maka bacalah kitab-kitab fikih yang ringkas-ringkas. Lebih bagus lagi ada guru. Nah, itu Mukhtasar Al-Mukhtasar Shaghir termasuk salah satu kitab yang cocok di zaman sekarang. Karena musannif menyusunnya sangat ringkas. Walaupun yang dibahas hanya masalah ibadah. Ya, beliau tidak bahas masalah muamalah di situ. Tidak bahas masalah munakahah di situ. Tidak bahas masalah al-mu'aqabah di situ. Yang dibahas hanya masalah ibadah. Jadi seperempat. Nah, namanya Al-Mukhtasar As-Shaghir. Itu kalau tidak salah Habib Bagir baca hari Rabu. Kalau di pesantren saya, nah anak-anak yang kelas 3 itu besok kami ngajar kitab itu setiap hari Rabu pagi kepada santri, ya, Al-Mukhtasar As-Shaghir. Memang bentuknya kecil, ya, tapi manfaatnya sangat besar. Saya teringat pesan dari Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Muridnya beliau, gurunya kami. Guru-guru kami mengatakan Sayyidul Walid itu kalau mengajar kitab-kitab fikih yang tipis-tipis, semisal Fathul Qorib itu. Kemudian kitab itu ketika hatam, ulang lagi dari awal. Hatam, ulang lagi dari awal. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sampai ada yang mengatakan, ini kitab fikih kan masih banyak yang berjilid-jilid. Kenapa hanya kitab itu dipelajari terus-menerus? Maka beliau mengatakan, kitab yang singkat, yang tidak berjilid-jilid, kalau dipahami kitab-kitab ringkasan itu, jauh lebih manfaat dibanding membaca kitab yang berjilid-jilid tapi tidak paham. Kenapa? Karena yang berjilid-jilid itu pembahasannya terlalu rinci. Bagi orang awam akan sulit memahami itu. Nah, sehingga kitab Mukhtasar itu disederhanakan bahasanya, poin-poin pentingnya yang ditulis, orang yang membaca mudah memahami. Apalagi ada guru nanti yang akan menjelaskan, jauh lebih mempermudah. Nah, itu namanya kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir. Kalau ada terjemahannya lebih bagus lagi, ya, terjemahannya. Kalau terjemahannya ada, beli kitab itu. Itu karya seorang ulama besar, faqih wa alim wa saleh, bernama Syekh Abdullah ibn Abdirrahman, Syekh Abdullah ibn Abdirrahman Bafadal, kelahiran tahun 850 Hijriah di kota Tarim di Hadramaut, wafat 918 Hijriah di kota Syihir. Nah, kitab itu sebagaimana diungkapkan ringkasan itu, lafadznya sedikit tapi maknanya sangat luas. Maqalla lafzuhu wa kafura ma'nahu. Lafadznya sedikit tapi maknanya sangat banyak. Itu disebut oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli, yang namanya ringkasan, lafadz sedikit maknanya banyak, tapi manfaatnya sangat besar, ilmunya sangat besar. Orang yang mampu membuat kitab ringkasan itu pasti orang yang paham akan ilmu itu, karena mereka mengambil poin-poin penting di ilmu tersebut. Nah, sehingga dikatakan di dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, latifatan saghiratan fil hajmi lakinnaha kabiratan fil ilmi. Secara fisik bentuknya kecil, akan tetapi ilmunya sangat besar. Itu ringkasan, disebut seperti itu. Qalilun minka yakfini, qalilun minka yakfini,
walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilu. Ya. Sedikit darimu cukup bagiku, akan tetapi sedikit darimu itu tidak bisa dikatakan sedikit. Ya. Jadi sedikit manfaat. Fungsi kedua mempermudah, ya. Pertama itu mempermudah kita untuk mempelajari, makanya diringkas kitab tersebut. Nah, fungsi keduanya diringkas itu kitab untuk kita bisa menghafal, ya, untuk bisa menghafal. Kalau yang berjilid-jilid, kalau ulama dulu mampu mereka hafal Minhajut Thalibin, dihafal di luar kepala. Ya, zaman kita ini yang kecil-kecil aja sudah manfaat. Makanya Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Syekhu Al-Imam Sibawi, ya, gurunya Imam Syibawi, yang lahir tahun 100 Hijriah, wafat 170 Hijriah, beliau mengatakan, yukhtasarul kitab liyuhfan. Kitab itu diringkas untuk dihafal. Wa yubsat liyufham. Tapi kalau dijelaskan dengan rinci tujuannya apa? Untuk diberikan pemahaman. Jadi kalau kitab-kitab yang berjilid-jilid, seperti tadi saya katakan kitab Al-Majmu' karya Al-Imam Nawawi yang lahir 631, itu sudah termasuk kitab ensiklopedia mazhab Syafi'i, lengkap. Nah, itu penjelasan yang panjang lebar seperti itu tujuannya apa? Agar kita paham secara rinci hukum-hukum yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang ringkas ini kita hafal. Kitab-kitab matan yang terkenal, ya, di dalam mazhab Syafi'i ada Ar-Risalatul Jami'ah, ada Zuhairah, ada kitab Al-Mukhtasar Shaghir atau Safinatun Najah. Kitab-kitab ringkasan ini kalau kita hafal membantu kita untuk memahami kitab-kitab yang berjilid-jilid. Man hafizal mutunna lal funun. Siapa yang menghafal kitab-kitab matan, dia akan meraih cabang-cabang keilmuan. Ya, di kitab-kitab ringkasan dihafal. Nah, tradisi di pesantren dihafal. Biasa dari Ar-Risalah, Al-Jami'ah, kemudian Safinatun Najah, kemudian Al-Mukhtasar As-Shaghir, ada juga Fathul Qorib dan seterusnya. Ya, bahkan beberapa guru kami itu yang ada di Jakarta, mereka hafal sampai ke Minhaj At-Talibin karya Imam Nawawi. Jadi kalau ngajar dari hafalan, sudah tidak lagi menggunakan kitab, ya hafal. Nanti kita simakin tuh betul tuh. Gini disampaikan begini, kita simakin dari awal, oh tuh. Ternyata dihafal kitab tersebut. Ini kelebihannya ulama-ulama Yaman. Ulama-ulama Yaman itu punya kebiasaan ngarang kitab tipis-tipis. Kalau ngarang kitab tebal-tebal itu paling banyak di 3 negara yang kami sudah sensus. Ulama Palestina tempo dulu itu termasuk ulama yang mengarang kitab berjilid-jilid. Ada imam namanya Imam Al-Qasimi Al-Maqdisi Baitul Maqdis. Kalau tidak salah itu beliau mentafsirkan suratul Fatihah jadi satu kitab khusus. Itu banyaknya 1000 jilid surat Fatihah, belum yang lain-lain. Ulama Palestina. Tradisi ulama yang juga menulis kitab berjilid-jilid, ulama-ulama yang ada di Damaskus, seperti Imam Nawawi tadi 27 jilid Al-Majmu'. Kemudian juga ada Al-Imam Ibnu Asakir, itu menulis Tarikh Damaskus itu puluhan jilid. Kemudian ulama-ulama Mesir juga termasuk ulama yang menulis kitab berjilid-jilid. Ada gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani bernama Ibnul Mulaqin, itu menulis syarah dari Sahih Al-Bukhari namanya At-Tawdih, 36 jilid. Ibnu Hajar Asqalani juga mengarang kitab Fathul Bari, itu ada 17 jilid. Belum Al-Isobah ada sekitar 8 apa 9 jilid.
Tapi kalau ulama-ulama yang ada di Yaman secara umum, satu jilid kemudian tipis. Satu jilid tapi tipis. Ya. Ini mukjizatnya Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 wafat 795 Hijriah, di dalam kitab berjudul Bayanu Fadlil Ilmi Salaf 'ala Ilmi Khalaf, penjelasan keutamaan ilmu ulama salaf atas ilmu ulama khalaf, ketika menjelaskan hadis Rasul, al-iman yaman wal fiqhu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu di Yaman, fikih itu di Yaman, hikmah itu di Yaman. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali membuat kesimpulan. Yang dimaksud di sini fikih di Yaman, hikmah di Yaman, mereka memahami agama ini, ilmu agama ini secara mendalam, kemudian dengan hikmahnya mereka menyimpulkan menjadi ringkasan. Itu isyarat dari Ibnu Rajab Hambali. Makanya jarang sekali ulama-ulama secara umum yang ada di negeri Yaman mengarang kitab berjilid-jilid. Ada cuma bisa dihitung dengan jari, ya, seperti kitab Al-Imam Ibnu Muqri' Az-Zabidi. Itu Imam Ibnu Hajar mengatakan alimul Yaman, ya, seorang ulama paling alim senegeri Yaman di zamannya, namanya Al-Imam Ibnu Muqri' Az-Zabidi, berasal di kota Zabid. Beliau punya kitab matan fikih Syafi'i berjudul Matnul Irsyad, disyarahi oleh ulama bernama Syekh Al-Kamal Ibnu Raddad. Nama kitabnya Al-Kawkabul Waqqat fi Syarhil Irsyad, 24 jilid, makhtut, masih berupa manuskrip, wala matbu', tapi belum dicetak. Itu termasuk kitab yang ditulis oleh ulama Yaman yang jilidnya itu cukup banyak. Hanya beberapa, tapi rata-rata itu ringkasan semua. Nah, ini menunjukkan juga hikmah dari ulama-ulama yang ada di Yaman dan fiqhun, sesuai dengan sabda Nabi, al-fiqhul Yaman wal hikmah Yamaniyah. Nah, beliau mengarang kitab itu, lihat tuh, dari judulnya saja musajja', bersajak sampai ke nama. Sampai ke namanya, dari judul kitab sampai ke namanya itu menggunakan sajak. Al-Kawkabul Waqqat, pakai huruf dal di belakang. Fi Syarhil Irsyad, muallif Al-Kamal Ibni Raddad, huruf dal semua di belakang. Itu baru judul, belum isinya. 24 jilid tuh, makhtut, masih berupa manuskrip. Nah, kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir ini menjadi perhatian khusus oleh ulama di zaman tersebut. Ini yang saya heran sampai sekarang. Antara Yaman dengan Mesir itu jaraknya cukup jauh. Apalagi di zaman dahulu gak ada media sosial, gak ada transportasi kilat. Kitab beliau baru tulis dengan masa yang menjelaskan itu jaraknya tidak begitu jauh. Artinya perpindahan ilmu itu sangat cepat. Kenapa bisa demikian? Karena memang di zaman itu zaman keemasan. Orang-orang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Padahal jaraknya dekat. Beda negara, Yaman, yang menulis di Yaman, di Hadramaut. Itu negeri di zaman itu seperti apa? Transportasi bagaimana sulitnya masuk ke situ. Jangankan di zaman itu, zaman sekarang saja itu sulit perjalanan. Kalau dari ibu kota itu puluhan jam naik bis bisa sampai ke sana. Tapi sekarang fasilitas airport ada di kota Seoul, sehingga mempersingkat perjalanan dari Indonesia, Jakarta ke Mesir, baru Mesir ke Seoul. Ada yang lewat seperti itu. Itu lebih persingkat. Tapi kita bicara ini ratusan tahun yang lalu. Tapi kok bisa kitabnya sampai di Mesir dalam waktu yang begitu singkat? Tanpa media sosial, tanpa transportasi yang mudah seperti sekarang, tapi sudah sampai ke Mesir. Nah, ulama yang menjelaskan kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir
Yang terkenal diantaranya adalah Syamsuddin Ar-Romli, lahir tahun 919, sezaman dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim itu lahir 919 Hijriah, wafat 992. Syihabuddin Ar-Romli lahir tahun 919. Ya, wafat 1004. Syekh Abu Bakar bin Salim 919, wafat 992 Hijriah. Berarti satu umur, ya kan? Cuma beda lokasi tempat tinggal. Syekh Abu Bakar bin Salim ada di Aina, dan disiplin ilmu yang cenderung beliau ajarkan itu tasawuf. Sedangkan Imam Romli ini, Syihabuddin Ar-Romli dan Syamsuddin Ar-Romli, ayah sama anak, dua-dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, itu beliau pakar di bidang fikih. Bahkan diberikan julukan Al-Imam Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'i kecil, Imam Syamsuddin Ar-Romli. Beliau punya ayah ulama besar, alim kabir di dalam mazhab Syafi'i, termasuk ulama yang tobakat ulia, tobakat teratas. Bagaimana beliau punya ayah tidak termasuk ulama besar? Belajarnya kepada Al-Imam Suyuti, belajar kepada Imam Sakhawi, belajar kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, ulama membedakan, kalau disebut Imam Romli biasanya di depan ada julukan untuk membedakan antara Imam Romli yang anak dengan Imam Romli yang ayah. Kalau Imam Romli yang ayah itu julukannya Syihabuddin, ya, meteor agama, meteor agama. Nama aslinya Ahmad bin Hamzah. Kalau putranya juga ulama besar, bernama Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli, lahir 919 Hijriah, wafat 1004 Hijriah. Julukan kedua yang biasa digunakan kepada Syamsuddin Ar-Romli, yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, pengarang kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah, selalu diberikan julukan baru namanya Jamaluddin. Jamaluddin Ar-Romli itu berarti Imam Romli yang anak. Jadi kalau kita baca di kitab, di situ tertulis Syihabuddin Ar-Romli, kita sudah tahu, oh, ini ayahnya. Kalau tertulis Syamsuddin Ar-Romli, anaknya. Atau Jamaluddin Ar-Romli, berarti anaknya. Itu aturan yang sudah dibuat oleh ulama untuk membedakan antara Imam Romli yang ayah dengan anak. Nah, kemudian yang unik, ayah beliau, ya, Syihabuddin Ar-Romli, itu pernah mensyarahi kitab Zubat Ibn Ruslan. Nama kitabnya Fathur Rahman, yang dimana menyarahi kitab Zubat Ibn Ruslan. Anaknya juga mensyarahi kitab yang sama, berjudul Ghayatul Bayan fi Syarhi Zubat Ibn Ruslan. Dia melengkapi apa yang dijelaskan oleh ayahnya, beliau jelaskan kembali, menyempurnakan kembali, saling mengisi antara ayah dan anak. Kemudian Al-Imam Syihabuddin Ar-Romli juga memberikan banyak ijazah kepada anaknya. Jadi kalau Syamsuddin Ar-Romli mengatakan guru utama saya ayah saya, makanya dalam kitab Manaqib beliau selalu disebut ayahnya. Qala abi atau qala syekhi, itu disebut Syihabuddin Ar-Romli. Itu yang dimaksud gurunya adalah ayahnya, guru utamanya. Itu. Jadi begitu indah, ya, di rumah mereka yang ada adalah ilmu, ya, sebagaimana syair dari Imam Haddad, Baitun Nubuwah wal Futuwah wal Ilm wal Huda, ya, rumah di mana ada atmosfer kenabian, ada kedermawanan, ada ilmu, ada petunjuk. Baitu siyadah was sa'adah, ya, rumah yang penuh dengan kepemimpinan.
As-Sa'adah. Sudah kali. Nah, walhasil ya mukaddimah fi nubayyin hadzal fasl. Jadi Imam Romli mensyarahi kitab daripada Al-Mukhtasar Shaghir berjudul Al-Fawaid Al-Mardiyah. Di situ beliau jelaskan kitab Mukhtasar Shaghir. Kemudian kitab ini banyak disalahpahami oleh para penuntut ilmu. Jadi dipikir kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah ini syarah dari Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Padahal yang benar dia mensyarahi kitab Al-Mukhtasar Shaghir. Wajar kalau disalahpahami. Kenapa? Karena biasanya judul itu bersajak, judul kitab. Kalau kita kaitkan kepada syarah dari Mukhtasar Shaghir dengan judulnya Al-Fawaid Al-Mardiyah, itu secara kebahasaan dalam ilmu badi' namanya sajak, itu tidak masuk. Al-Fawaid Al-Mardiyah ala syarhi Al-Mukhtasar Shaghir tidak masuk. Tapi kalau kita gunakan judul ini ke Muqaddimah Al-Hadramiyah, masuk. Al-Fawaid Al-Mardiyah ala syarhi Al-Muqaddimati Al-Hadramiyah. Nah, sehingga banyak disalahpahami bahwa kitab Al-Fawaid Mardiyah ini mensyarahi kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Syekh Abdullah Bafadal juga. Ya. Padahal yang ini mensyarahi kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir. Itu kitab yang terkenal yang ditulis oleh Imam Romli mensyarahi kitab Mukhtasar Shaghir. Kemudian ada ulama lainnya juga yang menjelaskan kitab Al-Mukhtasar Shaghir, namanya Syekh Abdullah Al-Yamani. Kitabnya berjudul Mishkatut Tanwir. Mishkatut Tanwir nama kitabnya. Ada juga Syekh Muhammad Mu'in mensyarahi juga kitab Al-Mukhtasar Shaghir, judulnya itu Syarhun Latif. Ada juga Sayyid Alwi ibn Abdullah, ya, Al-Idrus mensyarahi juga kitab Al-Mukhtasar Shaghir berjudul Al-Manhalul Warith. Bahkan Habib Umar juga mensyarahi syarah Mukhtasar Shaghir. Kemudian ulama kontemporer bernama Dr. Ahmad Yusuf Nisf juga mensyarahi kitab Al-Mukhtasar Shaghir berjudul Al-Bayan wa Ta'rif fi syarhi Al-Mukhtasar Al-Latif. Jadi Mukhtasar Shaghir ini sebenarnya dia ringkasan dari kitab namanya Al-Mukhtasar Kabir, yang tulis sama juga, yang menulis Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadal, namanya Al-Mukhtasar Al-Kabir. Diringkas namanya Al-Mukhtasar As-Shaghir. Kitab ini punya 3 nama. Al-Mukhtasar Al-Kabir. Nama pertama itu Al-Mukhtasar Al-Kabir. Nama kedua Masailut Ta'lin. Nama ketiga itu Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. 3 nama yang berbeda tapi kitabnya itu. Kemudian dari kitab ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974. Kemudian Syekh Abdullah Bafadal ini wafat tahun 918 Hijriah. Berarti 909 lahir Ibnu Hajar, kemudian wafatnya Syekh Abdullah Bafadal 918 Hijriah. Berarti beda berapa? Usia waktu itu 9 tahun. Artinya dalam kurun begitu singkat kitab itu sudah berpindah ke Mesir. Karena pengarang itu meninggal, usia daripada Ibnu Hajar Al-Haytami itu 9 tahun pada waktu itu. Nah, Ibnu Hajar mensyarahi kitab itu berjudul Al-Manhajul Qawim. Ada juga di Yaman namanya Syekh Sa'id Daw'ani di kota Daw'an. Beliau mensyarahi kitab tersebut berjudul Bushra Al-Karim. Kitab yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Manhajul Qawim, itu dijelaskan lagi oleh 3 ulama.
disebut dengan catatan kaki. Kalau dalam terminologi ilmu fikih ya, namanya hasyiyah. Hasyiyah itu catatan kaki, bentuk jamaknya hawashi. Al-Manhajul Qawim kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Judul kitabnya Al-Mawahib Al-Madaniyah, atau disebut dengan Al-Hasyiyah Al-Kubra. Ulama kedua yang menjelaskan lagi kitab dari Ibnu Hajar Al-Haytami itu bernama Syekh Abdullah bin Sulaiman Az-Zarhazi. Nama kitabnya Hasyiyah Az-Zarhazi. Ulama ketiga, ulama Nusantara yang menjelaskan kitab Ibn Hajar Al-Haytami Al-Manhajul Qawim, yang mensyarahi kitab Al-Mukhtasar Kabir, namanya Syekh Mahfuz At-Tirmasi. Tirmasi itu di Pacitan, dulu menjadi ulama besar di Makkah. Beliau mensyarahi juga, memberikan catatan kaki terhadap kitab Al-Manhajul Qawim. Nama kitabnya Hasyiyah At-Tirmasi. Kemudian ulama yang datang di zaman kita ini di Yaman, namanya Dr. Abu Bakar Bazib. Beliau mengkompilasi 3 kitab itu dari hasyiyahnya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dan juga Syekh Zarhazi dan juga Syekh Mahfuz Tirmasi, dikumpul jadi satu kitab. Namanya kitab tersebut atau judulnya Hadaikun Na'im bitahqiq ta'liqatil fuqaha'i thalathati ala manhajil qawim, yang artinya bahwa kitab ini memverifikasi 3 penjelasan ulama fikih terhadap kitab Manhajul Qawim. Yang dimaksud 3 ulama tadi yang memberikan catatan kaki terhadap kitab Al-Manhajul Qawim. Nah itu urutan kitab Mukhtasar Shagir, Mukhtasar Kabir dijelaskan oleh para ulama. Dan ini tradisi ulama mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Satu kitab nanti dijelaskan lagi oleh ulama. Muncul ulama yang berikutnya menjelaskan lagi. Begitu seterusnya sampai di zaman kita. Jadi dia hukum ini dia sifatnya berkembang. Kaedahnya sudah paten, tapi istinbat hukum tetap berlangsung sepanjang zaman, karena al-Islam yasluh fi kulli zaman wa makan, ya. Hukum agama Islam ini akan cocok di setiap tempat dan di sepanjang zaman. Ada masalah-masalah kontemporer yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, itu bisa menjadi solusi di dalam hukum syariat menggunakan apa? Kaedah-kaedah yang sudah ada. Nah, itu pengantar ya, nanti bisa kalau ada waktu hari Rabu di tempat Masjid Al-Ansor ya. Al-Habib Bagir ngajar kitab Al-Mukhtasar As-Shagir, itu kitab berkah, itu kitab yang baik. Naam. Alladhi yahrumu bil hadath, hal-hal yang haram bagi orang yang berhadas. Al-hadath huwa amrun i'tibariyun yagumu bil badan. Hadas itu adalah satu amrun, ya, satu hal, satu perkara i'tibariyun yang bisa kita mengambil ibarat. Hadas, ada najis, ada yang namanya hadas. Dia satu perkara yang bisa kita mengambil i'tibar, yagumu bil badan, yang dia berada di badan. Hadas itu bisa dilihat tidak? Gak bisa dilihat. Penyebab hadas itu apa? Hadas terbagi 2. Hadas kecil, hadas besar. Sekarang penyebab hadas itu apa? Dan kapan orang itu disebut tidak berhadas? Ini yang perlu kita pahami. Hadas itu disebut hadas kecil ketika kita dalam keadaan batal wudu. Semua kaum muslimin yang keadaan dia itu tidak dalam keadaan suci, makna suci sini dalam keadaan berwudu, maka disebut sedang hadas. Namun disebut hadas asghar, hadas kecil. Kalau hadas besar, segala sesuatu yang mewajibkan kita mandi wajib, itu disebut hadas besar. Itu kaidah sederhana.
Makanya di sini kan dibilang yang namanya hadas ada dua. Ya, secara bahasa di sini dijelaskan hadas adalah satu perkara yang bisa kita ambil ibarat, yang dia berada di badan. Yamna'u sihhatas sholati. Orang yang berhadas itu disebut dengan kata lain janabah. Orang yang berhadas disebut dengan janabah. Hadas besar biasanya diibaratkan dengan janabah. Janabah itu akar katanya itu dari janubah. Makna janubah ba'uda, jauh. Apa maksud orang yang berhadas besar disebut janabah? Jauh, karena ketika mereka hadas besar, semua ibadah menjadi jauh. Kita mau sholat, bisa tidak? Gak bisa. Sholat jadi jauh dengan kita, baik sholat wajib maupun sunnah. Ingin baca Al-Quran, gak bisa. Orang yang hadas besar haram membaca Al-Quran, apalagi menyentuhnya. Ya. Orang yang hadas besar tidak bisa tawaf. At-tawaf bimanzilati sholah illa halallah fihi an-nutqa. Ya, karena tawaf itu posisinya seperti sholat. Hanya bedanya tawaf bisa ngobrol. Kalau sholat gak bisa ngobrol. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia semua ibadah menjadi tidak boleh dikerjakan dalam keadaan hadas besar khususnya, maka dinamakan janabah. Jauh. Gitu. Kalau hadas kecil, ada beberapa amalan ibadah yang tidak boleh dikerjakan, tapi ada yang boleh dikerjakan. Misalnya baca Al-Quran, bisa tidak orang hadas kecil? Bisa. Yang tidak bisa menyentuhnya, mushaf, menyentuh tulisan-tulisannya yang menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau dia baca boleh. Kalau hadas besar gak boleh. Sentuh gak boleh, baca juga tidak boleh. Nah, karena ibadah menjadi jauh dinamakan janabah. Dan yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhisun. Jadi hadas itu dia mencegah daripada sahnya salat. Orang yang berhadas tidak mungkin bisa melakukan salat. Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima solat seorang di antara kalian dalam keadaan hadas, kata Nabi, hatta yatawadda, terkecuali dia wudu. Jadi hadas kecilkah itu, hadas besarkah itu, kalau solat gak sah, dia mencegah. Ya, yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhisun, dan tidak diberikan dispensasi. Ya, selama hadas nggak boleh sholat, tidak boleh sholat, harus dia wudu, kecuali dalam kasus tidak ada air, tayamum. Ya, tayamum dalam keadaan janabah itu pernah terjadi di zaman Nabi. Salah satu sahabat janabah, kemudian disuruh jadi imam, air ada tapi cuaca sangat dingin, ekstrim. Dia tidak berani menggunakan air, akhirnya beristihad tayamum. Ketika tayamum jadi imam sholat dalam keadaan janabah, mimpi basah, dia tayamum jadi imam. Kasus ini disampaikan ke Rasul. Kemudian Rasul memanggil orang tersebut, bertanya, apakah benar kau menjadi imam dalam keadaan janabah? Dia mengatakan benar, ya. Kenapa kau lakukan itu? Ada air. Dia katakan air dingin sekali. Ini lagi kondisi mereka pergi dalam satu jihad fisabilillah, ada di satu tempat yang pada waktu itu cuaca sedang dingin. Dia katakan, kalau saya gunakan air saya bisa membahayakan diri saya, ya Rasulullah. Dan di dalam Al-Quran itu Allah nyatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, kata Allah. Allah sangat sayang kepada kalian. Karena saya beranggapan Allah saja larang membahayakan diri, saya beristihad, saya tayamum, kemudian jadi imam. Nah, ini disinilah diambil hukum bahwa tayamum bisa mengganti mandi wajib. Harusnya kan dia mandi wajib tuh, iya kan? Mandi wajib baru bisa tuh janabahnya hilang. Tapi dia ganti dengan tayamum. Di sini istinbat hukum keluar
bahwa dalam kondisi tertentu yang dimana kita tidak bisa menggunakan air atau air tidak ada dan kita dalam keadaan janabah hadas besar, bisa kita menggantinya untuk bisa melaksanakan sholat istibahatus sholat dengan tayamum. Tapi wudu gak bisa mengganti. Kalau wudu gak bisa mengganti mandi wajib. Yang bisa mengganti mandi wajib at-tayammum. Itu kaidah yang dibuat oleh para mujtahid berdasarkan referensi ilmu mereka terhadap nas Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal al-hadathun asghar, hadas kecil, wa huwa ma'aujabal wudu, yaitu hal-hal yang mewajibkan wudu, disebut hadas kecil. Hal-hal yang mewajibkan wudu. Di situ kita bisa korelasikan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Itulah hadas kecil. Ya. Kemudian hadasun akbar, hadas besar. Wa huwa ma'aujabal ghusla, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi. Kita korelasikan dengan apa? Mujibatul ghusl. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. 6 itu nanti disebut sebagai penyebab dari hadas besar, ya, dari iltiqa, bertemunya dua kemaluan suami istri walaupun tidak keluar air mani, hadas besar. Izal taqa al khitanani falyaktasil, kalau bertemu dua khitan maka mandilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yahrumu bil hadas wal janabah wal haid arba'atun, ya. Nah, kemudian di sini dibahas hal-hal yang haram bagi orang yang dalam keadaan hadas dan janabah. Janabah di sini maknanya hadas besar. Wal haid, dan juga wanita yang haid. Ada 4. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikut rinciannya. Cuma saya ingin tambahkan sedikit. Jadi masalah haid ini ulama mengatakan ada hewan yang Nabi tidak makan karena hewan ini, jenis hewan ini mengeluarkan darah haid. Ada beberapa hewan itu menstruasi. Biasanya hewan yang menstruasi itu Nabi tidak makan. Ya, Rasulullah tidak makan. Yang pertama di sini disebut 8 tapi satunya perempuan, al-mar'ah. Yang kedua, hewan yang haid itu adalah dhab'un, haina. Yang ketiga, hewan yang haid itu adalah khaffashun, kelelawar. Yang keempat, kalbatun, anjing betina. Ya, semuanya pasti betina, kalbatun. Yang kelima itu arnabun, kelinci. Kalau arnab ini, yang kelima ini, Nabi pernah disuguhi, kemudian Nabi menolak. Tapi sahabat yang lain pernah berburu kelinci, dapat 2 ekor. Kemudian dia masak itu kelinci dan dia mau suguhkan ke Nabi. Nabi waktu itu menolak, tapi riwayat yang lain Nabi makan atas kesaksian sahabat, bukan pernyataan Nabi. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini boleh dimakan? Nabi mengatakan, silakan makan, nggak apa-apa, halal. Makanya ijma ulama mengatakan kelinci itu halal. Tapi ketika riwayat yang mengatakan Nabi menolak untuk makan, mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak makan daging kelinci ini? Nabi mengatakan, inni sami'tu annaha tahid. Ya, saya mendengar bahwa kelinci ini mengeluarkan darah haid. Ya, makanya saya tidak makan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam itu al-faras, kuda betina. Kuda betina juga mengeluarkan darah haid. Yang ketujuh an-naqah, unta betina. Yang kedelapan al-wazak, cicak. Itu berdasarkan penelitian para fuqaha. Ya, 8 itu yang mengeluarkan darah haid. Nah,